Teman-teman sekalian, menurut saya sebagian besar dari kita sudah tidak sabar lagi menunggu datangnya bulan Maret tahun 2025. Karena di bulan Maret kita akan menyaksikan aksi Timnas Indonesia untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Di mana pertandingan terdekat yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun depan. Tinggal beberapa hari lagi tahun depan ini. Terlebih lagi Timnas Indonesia, Sintayong, dan kita semua, para pendukung Timnas kita, boleh jadi bakalan bahagia mendengar beberapa kabar baik, terutama menjelang pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia yang saya sebutkan tadi, yaitu melawan Australia. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan dengan kabar baik yang akan saya sampaikan ini, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat nanti ya melawan Australia. Nah, kabar baik yang pertama teman-teman, jelas kalian sudah tahu semua saya yakin, yaitu Timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh pemain naturalisasi baru untuk melawan Australia dan tim-tim yang lainnya, yaitu Ole Romeni. Pada bulan November lalu, Ole Romeni ini sudah datang ke Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Keduanya jelas ya, membahas soal kesepakatan Ole Romeni untuk menjalani proses atau program naturalisasi demi bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bertemu Pak Erick Thohir ini, sebenarnya naturalisasi oleh Romeni itu sudah diproses, artinya sudah dimulai. Tapi sayang di tengah jalan pada saat yang bersamaan Indonesia sedang dalam kondisi pergantian pemerintahan yang baru. Dan DPR RI juga melakukan agenda reses hingga tanggal 20 Januari tahun 2025. Kondisi ini telah membuat naturalisasi oleh Romeni tertunda teman-teman. Karena DPR RI dijadwalkan baru akan mengadakan sidang rapat soal pengajuan kewarganegaraan Indonesia untuk Ole Romeni ini setelah tanggal 20 Januari. Sehingga dengan situasi tersebut maka naturalisasi Ole Romeni ya diprediksi baru akan selesai pada bulan Maret tahun depan, tahun 2025. PSSI sendiri melalui Pak Arya Sinulinga memastikan bahwa proses naturalisasi akan terus berjalan dan Ole Romeni ya terus diupayakan agar bisa bermain pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tapi tetap saja meskipun agak sedikit terlambat, jika semuanya berjalan dengan lancar, maka Ole Romeni bisa turun ketika Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia. Selain Ole Romeni, Timnas Indonesia juga bakalan menyambut kembalinya dua pemain tangguh di lini pertahanan Timnas kita, yaitu Mads Hilgers dan kemudian Kevin Dix. Mads Hilgers itu melewatkan jeda internasional pada bulan November yang lalu akibat mengalami cedera. Hal yang sama juga ya dialami oleh Kevin Dix yang absen ketika Timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena dia mengalami cedera setelah debut di laga melawan Jepang. Itu kabar baik yang pertama teman-teman, bahwa kita akan kembali diperkuat oleh Mads Hilgers dan Kevin Dix serta satu pemain baru naturalisasi di posisi lini serang, yaitu Ole Romeni, pemain yang sudah kita dambakan sejak lama untuk ya menjadi daya gedor di barisan depan timnas kita, Timnas Indonesia. Karena ya selama ini barisan depan kita, udah berkali-kali saya bilang ini, jadi masih agak tumpul, kurang produktif, kurang tajam. Ya, memang kita harus akui, kita harus menghargai dan menghormati, memberikan apresiasi terhadap Rafael Strijk dan kemudian Ragnar Oratmangun. Tapi sayang, sampai pertandingan ke-6 kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia, itu kita masih ya kurang produktif, kurang tajam, terutama para pemain yang berada di lini serang. Itulah sebabnya kemudian kita harus menambah daya gedor. Nah, tambahan pemain yang kita maksud adalah ya Ole Romeni ini yang baru ya menjalani proses naturalisasi, dan sayangnya kita masih tinggal ya, kurang 2 bulan lagi lah kita akan menyaksikan bagaimana Ole Romeni menjalani sumpah kesetiaan warga negara Indonesia. Kemudian kabar baik yang kedua adalah bahwa timnas kita tidak bakalan kekurangan pendukung ketika nanti bermain tandang melawan Australia. Jadi teman-teman sekalian, meskipun bermain tandang ke Australia, timnas Indonesia akan tetap mendapatkan dukungan dari para supporter.
yang jumlahnya dikabarkan akan mencapai 3.250 orang. Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Garuda Australia di media sosial Instagram, laga timnas Indonesia melawan Australia ini akan dilaksanakan atau dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Ini salah satu markas mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun begitu teman-teman, banyak supporter timnas Indonesia yang bersedia untuk datang atau berkunjung ke Sydney. Terlebih diaspora Indonesia di Australia pun tidak sedikit begitu. Mengingat letak Australia yang tidak jauh dari Indonesia. Meskipun tidak sebanyak supporter saat bermain di Jakarta, di GBK, tapi dukungan para supporter berapapun banyaknya jumlahnya tetap akan berarti dalam pertandingan melawan Australia nanti. Karena memberikan motivasi tambahan, energi yang besar untuk semangat timnas. Supporter adalah pemain ke-12 yang ada di pinggir lapangan, di mana tugasnya, fungsinya adalah selalu memberikan semangat, suntikan motivasi bagi para pemain, dimanapun dan kapanpun timnas bermain. Itulah fungsi para supporter, termasuk ketika nanti mereka mendukung timnas Indonesia melawan Australia. Kemudian teman-teman, kabar baik yang ketiga, di pertandingan bulan Maret nanti saat melawan Indonesia, Australia kabarnya kehilangan amunisi berharganya, yaitu Harry Souttar. Bek tengah berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera setelah bermain untuk klubnya, Sheffield United, pada laga melawan Burnley. Harry Souttar mengalami cedera tendon Achilles yang menurut Daily Telegraph akan membuatnya absen sekitar 9 hingga 12 bulan. Dengan demikian, bek yang dipinjam dari Leicester City tersebut tidak akan tersedia available saat Australia menjamu timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya di Stadion Gelora Bung Karno, Harry Souttar itu tampil tangguh selama 90 menit saat melawan timnas Indonesia, di mana duel tersebut berakhir dengan skor 0-0, berakhir dengan skor imbang. Ini 3 kabar yang menurut saya bisa memberikan sedikit kebahagiaan menjelang duel antara timnas Indonesia versus Australia. Duel krusial. Jelas Australia bukan lawan yang enteng buat timnas Indonesia. Australia terbukti sudah beberapa kali bermain di Piala Dunia. Dan pencapaiannya juga tidak main-main gitu ya. Mentereng pencapaiannya, tim ini beberapa kali pernah mencapai babak 16 besar. Ini sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan betapa berbahayanya sebenarnya timnas Australia bagi Indonesia. Tapi Indonesia juga bukan tanpa potensi datang ke markas Australia. Australia boleh saja menemukan kelemahan timnas kita, timnas Indonesia. Misalnya adaptasi dan komunikasi sebagaimana yang Australia lihat dari penampilan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Dan saya pikir masalah komunikasi di timnas senior itu sudah teratasi. Memang PR-nya itu jika terus mendapatkan tambahan pemain baru di tengah persiapan atau di tengah perjalanan menuju Piala Dunia. Setiap pemain dituntut untuk selalu mampu beradaptasi dengan cepat dan membangun chemistry agar tidak kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kunci kerjasama sebuah tim adalah kerjasama atau kepercayaan gitu. Itulah yang mencoba dibangun di timnas Indonesia senior oleh pelatih Sintayong. Tapi nilai plusnya kita banyak memiliki gitu pemain-pemain berkualitas, terutama di lini pertahanan. Misalnya ada Messi Hilgers, ada Kevin Dix, ada Calvin Verdong, dan Jay Itzes. Ini pemain-pemain yang standarnya itu sudah standar Eropa. Dan yang bikin bangga teman-teman sekalian, mereka memilih Indonesia sebagai negara yang akan mereka perjuangkan, yang akan dan sudah mereka bela di level internasional melalui sepak bola. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya pemain baru oleh Romeni, serta hadirnya kembali Messi Hilgers maksud saya, dan Kevin Dix, timnas Indonesia nanti bisa meraih kemenangan ketika melawan Australia. Apalagi di lini depan kita, itu kan kita sudah bakalan punya oleh Romeni, pemain yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama. Ya mudah-mudahan saja lini depan kita semakin tajam, semakin sangar, dan semakin gacor untuk membantu timnas Indonesia menang dari lawan-lawannya di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih menyisakan 4 laga. 4 laga ini sudah cukup bagi Indonesia untuk memastikan diri lolos langsung atau tidak ke putaran final Piala Dunia 2026.
Jadi Indonesia harus memenangkan 3 maksimal begitu ya dari 4 pertandingan tersisa. Nggak apa-apa lah, terakhir melawan Jepang kalah atau seri, nggak apa-apa gitu ya. Yang terpenting Indonesia sudah menang melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Itu sudah cukup untuk memastikan diri bagi Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya, lebih-lebih secara umum mereka atau kalian yang sudah memberikan komentar di video-video saya sebelumnya. Kalau kalian pengen mendapatkan, memperoleh update terbaru soal perkembangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jangan lupa stay tune terus di channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.